Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota kecil di Provinsi Jawa Barat dan seringkali dianggap tidak memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat luar. Sebagian besar wilayah Tasikmalaya merupakan daerah perbukitan hijau yang memiliki tanah relatif subur, serta ketersediaan sumber daya air yang melimpah. Oleh sebab letak geografis tersebut, Tasikmalaya memiliki beragam kekayaan alam yang dijadikan destinasi wisata alam. Salah satu wisata alam yang menawan adalah Situ Gede. Situ Gede merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, di mana wisata ini berupa danau yang indah dengan luas sekitar 47 hektar. Pemandangan alam yang masih asri dan sejuk membuat para wisatawan betah untuk melakukan wisata. Menurut keterangan orang tua terdahulu, kawasan Situ Gede sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Bahkan kala itu telah dijadikan sebagai irigasi lahan pesawahan. Situ Gede terletak di antara perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, tepatnya di Desa Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, sekitar 2,5 sampai 3 km ke arah barat daya dari pusat kota Tasikmalaya. Nama Situ Gede sendiri diambil dari bahasa daerah setempat, yakni situ yang berarti danau dan gede artinya besar. Sesuai namanya, danau ini memiliki luas sekitar 47 hektar dengan kedalaman mencapai 6 meter. Angka tersebut terhitung cukup besar untuk ukuran sebuah danau, maka tak heran bila dinamai Situ Gede. Danau ini diperkirakan mulai ada sejak tahun 1530 setelah Gunung Pancawanaya meletus. Letak pasti di mana keberadaan gunung tersebut masihlah menjadi misteri sampai sekarang. Ada yang menyebut gunung ini masih ada, hanya saja masyarakat terdahulu menyebutnya dengan nama lain sehingga keberadaannya semakin misterius. Saat Gunung Pancawanaya meletus, dari dalam tanah keluar air dalam jumlah besar sampai membentuk telaga. Telaga inilah yang kini disebut Situ Gede. Salah satu daya tarik dari Situ Gede adalah sebuah pulau yang berada di tengah-tengah danau. Di samping memiliki alamnya yang indah, Situ Gede juga menyimpan sejarah dan mitos yang hingga kini tak lekang oleh waktu. Sejarah tersebut saling berkaitan dengan makam di sebuah pulau yang letaknya berada di tengah danau. Dikisahkan seorang yang bernama Prabu Dilaya, seorang penerus tahta kerajaan Sumedang yang pergi berguru ke Mataram untuk menuntut ilmu agama. Beliau pergi bersama dengan istrinya yang bernama Nyai Raden Dwi Kondang Hapa beserta dengan 2 orang pelayannya. Tiba di Mataram, Eyang Prabu Dilaya berguru pada seseorang yang bernama Kiai Jiwaraga. Sang guru sangat kagum akan kemampuan Eyang Prabu Dilaya yang dengan cepat menyelesaikan semua proses pembelajaran yang diberikan. Akhirnya sang guru pun menikahkan beliau dengan putrinya yang bernama Dewi Cahaya Karembong. Setelah menikah, Kiai Jiwaraga meminta Eyang Prabu Dilaya untuk menuntut ilmu agama di Tatar Sukapura. Setelah 3 bulan menikah, Dewi Cahaya Karembong bertanya kepada Nyai Raden Dwi Kondang Hapa akan belum dilakukannya kewajiban beliau sebagai seorang istri. Dan ternyata Nyai Raden Dwi Kondang Hapa pun mengalami hal yang sama meski sudah 1 tahun menikah. Singkat cerita, mereka berdua merencanakan untuk membunuh Eyang Prabu Dilaya hingga tiba waktunya di mana mereka menusukkan keris tepat di dada beliau yang menyebabkan Eyang Prabu Dilaya meninggal. Jasad Eyang Prabu Dilaya kemudian dibawa ke sebuah rawa-rawa yang tersembunyi dengan bantuan kedua pengawalnya, yang akhirnya mereka pun ikut dibunuh untuk menghilangkan jejak. Sang ibu yang berada di Sumedang merasa khawatir akan keadaan anaknya, Eyang Prabu Dilaya, hingga beliau tiba di sebuah rawa di mana beliau dimakamkan berkat doanya
yang dipanjatkan pada Yang Maha Kuasa. Sang ibu berdoa agar makam putranya terlindungi, yang mengakibatkan naiknya air di sekitar rawa dan hanya menyisakan pulau tempat beliau dimakamkan. Kemudian dalam perjalanan pulang, sang ibu bertemu dengan 4 ekor ikan yang kemudian ditugaskan untuk menjaga makam Eyang Prabu Dilaya. Dan hingga kini makam Eyang Prabu Dilaya konon katanya dijaga oleh 4 ekor ikan dengan ukuran yang cukup besar. Lokasi makam Eyang Prabu Dilaya selalu digunakan untuk berziarah yang didampingi oleh seorang juru kunci.